Bahan-bahannya 200 gram bihun jagung kita masak sampai mekar. Seperti ini cukup, bisa kita angkat kemudian tiriskan. Potong-potong bihun agar tidak terlalu panjang. Kemudian tambahkan 3 butir telur, 4 buah cabai merah dan 3 batang daun bawang yang sudah kupotong kecil-kecil, 1 saset bawang putih bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan 3 sendok makan munjung tepung tapioka. Kita aduk kembali. Seperti ini cukup, bisa disisihkan dulu. Siapkan cetakan, lapisi dengan minyak tipis-tipis agar nanti saat mengeluarkan kuenya tidak lengket. Masukkan bihunnya ke dalam cetakan yang sudah dilapisi minyak tadi sampai penuh. Lakukan hal yang sama sampai semua cetakan selesai terisi. Seperti ini hasilnya, sudah siap. Di sini sudah aku panaskan kukusan, masukkan satu persatu cetakan yang sudah berisi bihun tadi. Kemudian ini akan aku kukus selama 15 menit. Ini sudah matang, bisa diangkat ya. Setelah dingin, keluarkan dari dalam cetakan. Lakukan sampai semuanya selesai. Potong-potong sesuai selera, ini akan aku potong tipis-tipis. Untuk tebal tipisnya disesuaikan saja dengan harga jual teman-teman ya. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. 150 gram tepung terigu, tambahkan secukupnya air, aduk sampai rata. Nah, seperti ini teksturnya, dia tidak terlalu cair dan tidak juga kental. Kemudian celupkan bihunnya ke dalam tepung basah. Kemudian kita letakkan ke dalam tepung panir. Kita baluri dengan tepung panir sampai semuanya tertutup. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah kutulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Ini hasilnya yang sudah aku baluri dengan tepung panir, kemudian ini akan segera aku goreng. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk menggoreng nugget bihun ini, kita menggunakan api sedang saja, cenderung kecil agar tidak gosong. Setelah satu sisinya mulai menguning, ini akan aku balik. Warnanya sudah kuning coklatan, tandanya sudah matang, angkat kemudian tiriskan.
Untuk toppingnya di sini aku tambahkan saus sambal. Untuk banyaknya sedikit saus disesuaikan juga ya dengan selera teman-teman. Tambahkan juga mayones. Nah, ini dia nugget bihun kita sudah jadi. Hasilnya seperti ini, cantik. Satu resep ini aku mendapatkan cukup banyak. Untuk dijual 1000-an, ini recommended banget, rasanya enak. Selamat mencoba. Bahan-bahannya di sini ada 1 sisir pisang kepok. Untuk pisangnya, kamu bisa menggantinya menggunakan pisang apa saja yang ada di rumah. Kupas pisang satu persatu. Kemudian pisang ini akan aku bagi 4 sama rata. Lakukan hal yang sama sampai semua pisang selesai dikupas. Jadi pisang ini tidak aku gunakan semua, tapi hanya aku gunakan 8 buah saja. Setelah dipotong-potong, pisang ini akan aku tusuk menggunakan tusukan sate. Lakukan satu persatu sampai semuanya selesai. Seperti ini hasilnya, sudah selesai aku tusuk-tusuk, sisihkan terlebih dahulu ya. Bahan selanjutnya 200 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 butir telur, 4 tetes perisa vanila. Kemudian kita aduk. Tambahkan 180 ml air. Kalau teman-teman tidak ada gelas ukur, bisa dikira-kira saja airnya. Nah, seperti ini tekstur adonannya, tidak terlalu kental dan tidak encer. Kemudian sisihkan dulu. Minyaknya sudah panas, kemudian celupkan pisang tadi ke dalam tepung basah. Kita baluri sampai rata ke pisang. Kemudian kita goreng satu persatu sampai semua pisang selesai. Setelah satu sisinya mulai menguning, ini dibalik. Untuk menggoreng pisang kepok ini, aku menggunakan api kecil saja agar tidak mudah gosong dan warnanya cantik. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah kutulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul. Nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Jangan lupa untuk sering dibulak-balik agar matangnya rata. Setelah warnanya kuning kecoklatan, ini sudah matang, angkat, kemudian tiriskan. Aku lanjutkan untuk menggoreng sisa pisang tadi, sama kita celupkan ke tepung basah. Masukkan satu persatu ke dalam minyak panas. Jangan lupa untuk yang kedua ini kita menggunakan api yang sangat kecil ya, karena minyaknya sudah panas. Setelah satu sisinya mulai ngeset seperti ini, kemudian dibalik. Kita bulak-balik terus ya, agar matangnya benar-benar rata dan warnanya cantik. Nah, seperti ini cukup, warnanya sudah cantik, angkat kemudian tiriskan.
Di sini sudah kupanaskan air, kita tim 200 gram coklat di sisi. Tambahkan 50 ml minyak goreng. Kita aduk-aduk seperti ini agar lebih cepat cair ya. Nah, ini coklatnya sudah mulai mencair, terus diaduk. Seperti ini cukup, sudah cair semua, bisa diangkat. Cara penyajiannya, kita ambil satu pisang, celupkan setengahnya saja. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam gelas yang sudah aku isi dengan beras agar dia bisa berdiri ya. Lakukan hal yang sama sampai semua pisang selesai diberi coklat. Untuk penambahan topping ini, teman-teman tidak perlu harus sama seperti aku, bisa saja menggunakan glaze atau selai coklat. Jadi disesuaikan saja ya dengan stok yang ada di rumah. Nah, kalau tampilannya seperti ini sangat cantik dan menarik, pastinya anak-anak suka sekali. Dijual dengan harga 1000-an, ini untungnya banyak, rasanya enak, recommended banget ya buat kamu buka usaha di depan rumah. Selamat mencoba! Langkah pertama, 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk sampai tercampur rata kembali. Tambahkan 350 ml air. Aduk dan pastikan tidak ada lagi bahan yang menggerindil. Agar lebih cepat, adonan ini akan aku saring. Kita bantu menggunakan spatula seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya sudah halus, kemudian tutup menggunakan plastik wrap. Rapihkan plastiknya agar tidak ada udara yang masuk. Kita istirahatkan ya selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam ini sudah mengembang adonannya, buka tutup plastiknya. Kita aduk kembali ya sampai rata. Seperti ini adonannya sudah siap, sisihkan. Siapkan teflon, lapisi dengan minyak tipis-tipis. Tuangkan adonan setengah dari cetakannya saja. Untuk memasak kue ini kita menggunakan api yang sangat kecil ya, agar tidak mudah gosong. Setelah seluruh cetakannya terisi, kita tambahkan taburan wijen. Kalau teman-teman tidak suka wijen, ini bisa di skip. Tutup teflon dan kita masak selama kurang lebih 7 menit. Setelah 7 menit, ini kuenya sudah matang. Kita bisa angkat satu persatu. Kemudian sisihkan ya. Kita siapkan teflon kembali, tambahkan sedikit minyak. Di sini aku akan menggoreng smoked beef, kita masukkan satu persatu. Jangan lupa untuk dibalik agar matangnya rata. Setelah warnanya kuning kecoklatan, ini sudah bisa diangkat, kemudian tiriskan. Ambil satu smoked beef, kemudian ini akan aku potong bagi 4 sama rata. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Nah, ini roti tadi kita akan belah menggunakan pisau gerigi. Tekstur rotinya kenyal dan bersarang di bagian dalamnya. Lakukan ya sampai semuanya selesai, dibelah 2 seperti ini. Untuk isi tengahnya aku menggunakan selada, timun, saus sambal, dan mayones. Waktunya untuk mengisi, kita ambil roti sudah dibelah tadi, letakkan selada di bagian tengahnya, kemudian timun, smoked beef. Tambahkan saus sambal secukupnya. Kemudian mayones. Nah, seperti ini hasilnya, sangat cantik dan menarik. Lakukan sampai semuanya selesai.
Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan ya cara membuatnya? Pastinya ini menarik untuk dijadikan ide jualan laris manis untuk bekal anak sekolah, pasti lahap. Kalau teman-teman mau menjadikan resep ini sebagai ide jualan, untuk harga jual per satunya disesuaikan saja ya dengan modal yang teman-teman keluarkan. Nah, ini dia sudah jadi semua, hasilnya sangat cantik dan menarik. Pastinya ini laris manis, anak-anak suka sekali dengan bentuknya. Langsung saja akan aku coba. Untuk teksturnya ini lembut, rasanya enak banget. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Langkah pertama, di sini ada kol secukupnya yang sudah aku cuci bersih. Kemudian kita potong kecil-kecil atau tipis-tipis seperti ini. Ini dia hasilnya setelah aku potong-potong, sisihkan. Panaskan air sampai mendidih, kemudian masukkan 1 buah jagung, kita rebus selama kurang lebih 5 menit. Nah, seperti ini cukup, bisa diangkat dan tiriskan. Ini jagungnya sudah aku angkat semua. Kemudian bekas air rebusan jagung tadi kita masukkan 80 gram makaroni. Makaroni yang aku gunakan ini makaroni sayur yang biasa di sayur sop-sopan. Setelah mekar seperti ini cukup, bisa diangkat kemudian tiriskan. Siapkan teflon, tambahkan margarin secukupnya. Ratakan sampai margarinnya cair. Masak 6 buah sosis. Jangan lupa untuk dibalik-balikan seperti ini agar matangnya rata. Kalau warnanya sudah mulai kecoklatan, tandanya sosis ini sudah mulai matang, bisa diangkat kemudian tiriskan satu persatu. Lakukan ya sampai semuanya selesai. Bahan selanjutnya, siapkan kulit lumpia, aku double 2 seperti ini. Kemudian kita letakkan kol yang sudah diiris-iris, makaroni. Kemudian 1 sendok makan jagung manis. Setengah buah sosis sudah aku potong 2 seperti ini ya. Kemudian tambahkan saus sambal. Mayones. Barulah kita lipat 2 ke dalam seperti ini. Bisa diperhatikan pada video. Bagian ujung kiri kanannya kita lipat. Ini sambil sedikit ditekan. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik dan rapi. Sisihkan. Aku ulangi sekali lagi, kita bentangkan 2 lembar kulit lumpia. Tambahkan kol yang sudah diiris tipis-tipis, makaroni, jagung manis, sosis yang sudah kita potong 2. Tambahkan saus sambal secukupnya. Mayones juga secukupnya aja. Barulah kita lipat sisi kiri kanannya ke dalam. Setelah rapi, ujungnya juga kita lipat seperti ini, sedikit ditekan. Sebelahnya juga. Nah, seperti ini, mudahkan ya cara melipatnya. Di sini sudah aku panaskan teflon dan aku cairkan sedikit margarin, kemudian kita letakkan bagian lipatannya terlebih dahulu. Setelah satu sisinya kokoh, dibalikkan seperti ini. Boleh sedikit ditekan agar lebih padat. Sisi kiri kanannya kita miringkan ya agar matangnya rata. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang, bisa diangkat. Lakukan hal yang sama sampai semua martabaknya selesai dipanggang ya.
Oh ya, kalau teman-teman tidak mau menggunakan margarin, ini bisa ya menggunakan minyak goreng. Tapi kalau menggunakan margarin warnanya lebih cantik karena lebih kuning. Untuk resep lengkapnya sudah kutulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul. Nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, ini dia martabak kita sudah jadi. Ini rasanya sangat enak, packagingnya juga cantik ya. Kita kemas seperti ini. Untuk dijual 2000-an, ini recommended banget. Pastinya anak-anak suka. Langsung saja ini akan aku coba. Teksturnya garing di luar, lembut di dalam. Ini isinya berlimpah. Kalau mau lebih nikmat bisa ditambahkan saus sambal seperti ini. Untuk rasa dari martabak ini beneran enak. Untuk dijadikan ide jualan pastinya laris manis. Selamat mencoba.